Seorang alumni pengajar muda dari Gerakan Indonesia Mengajar yang kemudian 10 tahun menjadi asisten pribadi dari seorang Anies Baswedan. Emang boleh selama itu? Sudah hadir di Center Indonesia, Mas Billy David Nerotumilena. Apa kabar Mas Billy? Selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Senang bisa kesini lagi. Wah, ini kali kedua Mas. Setelah berbulan-bulan ya. Setelah 6 bulan Mas. Jadi Mas Billy pertama kesini 6 bulan yang lalu. Wede. Dulu belum ada ini Mas, sekarang udah ada kan. Waktu itu masih duduk. Siap. Gimana Mas? Thank you banget nih Mas sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Sekarang Mas Billy jadi jubir timnas Amin juga ya Mas ya? Iya. Sering nongol di media juga nih Mas, kemarin lihat-lihat Mas. Iya nih. Ya bersyukur dapat kesempatan karena belum tentu akan terulang kesempatannya. Terus bersyukur juga dari kerja juru bicara ini kan sebenarnya kontribusi kita juga ya ke pemenangan timnas Amin. Jadi ya maju terus untuk nomor 1. Semangat ya Mas, satukan Semangat Indonesia. Dong, satukan Indonesia. Ini Mas, Mas Billy ini kan alumni pengajar muda Indonesia Mengajar. Boleh nggak Mas diceritain apa sih Indonesia Mengajar itu Mas? Ya, Indonesia Mengajar itu gerakan yang inisiasinya datang langsung dari Pak Anies Baswedan. Tahun ini sudah 13 tahun gerakan ini eksis dan lebih dari 1.000 lebih pengajar muda yang ditempatkan di puluhan daerah pedalaman atau daerah pelosok di Indonesia. Dan selama itu tentu 1.000 itu kan terpilih dari puluhan ribu orang aplikan. Jangankan sekarang sudah hampir 25 angkatan. Satu angkatan saja aplikannya bisa puluhan ribu. Jadi kita bayangkan sekali bagaimana fresh graduate yang mereka sebut putra-putri terbaik bangsa itu terseleksi dan punya ketulusan mengajar di daerah selama 1 tahun tanpa imbalan apapun setelah mereka mengabdi. Jadi itu luar biasa sekali. Dan itu juga yang mengingatkan saya bahwa Pak Anies itu punya rekam jejak yang panjang sekali terhadap dunia kepemudaan. Indonesia Mengajar salah satunya. Dan kemudian setelah itu kan kita ingat sama-sama waktu beliau ikut konvensi Partai Demokrat, terus kemudian jadi juru bicara presiden, beliau menggagas juga yang namanya gerakan turun tangan. Terus setelah itu tentu waktu beliau menjabat di Gubernur DKI Jakarta banyak sekali anak-anak muda yang terlibat. Jadi kalau sekarang yang lain masih baru mengklaim mewakili anak muda, Pak Anies punya rekam jejak yang puluhan tahun dengan anak-anak muda. Wow, luar biasa. Jadi kepedulian Pak Anies terhadap Republik ini tuh jauh sebelum memasuki kontestasi politik ya Mas ya? Betul. Dan nggak cuma menghadapi Pilpres 2024 ya, konteksnya bahkan beliau belum mengemban amanah publik apapun waktu itu. Waktu itu masih jadi rektor di Paramadina ya Mas ya? Betul ya? Dan jadi rektor pun kita ingatkan beliau rektor termuda di Indonesia waktu itu. 37 tahun beliau jadi rektor. Saya 35 tahun, jadi selisih 2 tahun lagi beliau sudah jadi rektor. Wah, luar biasa sekali ya Mas ya. Dan itu beliau waktu itu adalah rektor termuda se-Indonesia ya Mas ya? Rektor termuda se-Indonesia. Wow. Terus Mas, selesai mengajar dari Mas Billy ketika menjadi alumni pengajar muda waktu itu di Indonesia Mengajar, gimana Mas ceritanya bisa jadi asisten Pak Anies Mas? Iya. Awal mulanya. Itu dia, sebenarnya Indonesia Mengajar itu bagi saya pribadi membuka banyak pintu kesempatan. Termasuk saat ini sampai 10 tahun saya membantu dengan Pak Anies di berbagai macam milestone kehidupannya kan. Mulai beliau rektor, menjadi menteri, menjadi gubernur, bahkan sekarang nanti kita harapkan sama-sama jadi presiden. Dan beliau itu menjunjung tinggi yang namanya meritokrasi. Kita ingat beliau juga seringkali menyampaikan, Pak Anies menyampaikan bahwa meritokrasi itu hal yang paling diperlukan ketika kita akan masuk ke dunia kerja. Dan beliau memegang teguh itu. Jadi beliau itu nggak pernah sama sekali tuh nyinggung agama, nyinggung latar belakangnya nggak berkaitan dengan target atau capaian kerja yang akan kita kerjakan dengan beliau. Dan saya ingat betul beliau itu selalu punya asisten laki-laki. Dan asisten sebelum saya, beliau kan memang jadi saya ini bukan asisten pertama ya, jadi sebelum saya ada beberapa asisten dan beliau selalu punya asisten laki-laki karena beliau nyaman untuk bekerja, apalagi sering ke lapangan ke berbagai daerah di Indonesia itu dengan laki-laki. Dan asisten sebelum saya itu dapat beasiswa untuk lanjut sekolah ke luar negeri, sehingga beliau memerlukan posisi itu. Selesai saya tugas Indonesia Mengajar pas 2013 itu, selang sebulan saya sampai di Jakarta, saya langsung kerja dengan beliau jadi asisten pribadi. Itu Mas Billy berarti diminta atau Mas Billy menawarkan diri?
meminta dan menawarkan diri. Jadi saya ingat sekali Pak Anies itu waktu saya tugas di Tanimbar di Maluku Tenggara Barat, sekarang namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Beliau pernah datang ke sana, kita undang. Waktu itu momennya sebenarnya dapatnya hari pendidikan, tapi beliau sakit akhirnya menunda beberapa bulan. Tapi itulah konsistennya beliau, maksudnya karena dia sakit waktu itu dan memang tidak dibuat-buat atau mencari alasan untuk sakit, beliau mengganti hutangnya untuk datang di beberapa bulan kemudian. Wow. Dan ketika kita di sana kita banyak berinteraksi, terus akhirnya ketika pulang inilah beliau sampaikan bahwa nanti kalau sampai di Jakarta kita coba ngobrol. Saya menangkap di situ kan sebenarnya ya ini ya kita nangkapnya wah ini ada kesempatan opportunity nih. Akhirnya begitu kita sampai di Jakarta kita ngobrol dan pendalaman ya akhirnya dapat kesempatan untuk kerja dengan beliau. Wow, luar biasa. Mas Billy ini padahal kan putra dari seorang pendeta di Papua ya Mas ya. Dan Mas Billy sendiri kan non muslim gitu. Betul. Memiliki agama yang berbeda dengan Pak Anies gitu. Kok Mas Billy mau menawarkan diri menjadi asisten dari seorang yang terkenal Islami dan religius gitu Mas? Itu dia, Pak Anies itu kan dicap orang macam-macam ya. Waktu dulu sebelum kontestasi Pilkada 2017 itu diklaim Pak Anies itu Islam radikal. Terus Islam apa namanya? Liberal. Terus kemudian beralih lagi jadi Islam radikal. Jadi dari kanan sekali ke kiri sekali. Iya, bingung ya Mas ya, loncatnya jauh sekali ya. Dan begini, saya itu saksi hidup sekali bahwa beliau itu nggak pernah sama sekali, sekalipun itu punya ini ya, intensi atau memaksakan kehendak atau menyinggung sama sekali tentang keagamaan. Jadi selama saya ikut dengan beliau itu kan dulu intens sekali ya. Saya itu merangkap jadi asisten, sekretaris, fotografer. Waktu tugas dengan beliau kemana-mana bukan double job, triple job. Dan kerjanya 7 kali 24 jam dan apa selama sepanjang itu pengalaman saya nggak pernah sama sekali merasakan ya adanya diskriminasi, adanya intoleransi, adanya pemaksaan dan itu yang saya kagum betul dari beliau. Jadi ketika hari Minggu saya tetap diperbolehkan beribadah. Terus ketika saya punya hari-hari besar ya beliau dengan sadar dan meskipun mungkin ada beberapa tanggung jawab pekerjaan tapi beliau memilih ya udah kembali ke fokus keluarga dulu, sama orang tua. Ini kan hari besar jadi harus dirayakan. Saya ingat betul pernah satu kali kita ke Surabaya itu dekat sekali dengan Natal, 2 hari sebelum Natal atau 1 hari itu. Nah, saya ingat betul bahwa besoknya itu tetap ada pekerjaan, tapi beliau milih ya udah Billy kembali karena waktu itu kan orang tua saya, mama saya masih di Surabaya, papa saya sudah tinggal di Jayapura di Sentani dan disuruh pulang, disuruh nemui ibu saya dan itu saya rasa kalau orang nggak menjunjung tinggi ini ya kemanusiaan, nggak menjunjung tinggi rasa persaudaraan, nggak menjunjung tinggi hak-hak seorang pekerja, saya rasa kesempatan itu nggak akan didapat semua orang. Dan selama itu pula banyak sekali pengalaman personal yang saya menyaksikan betul bahwa beliau punya penghormatan, punya ini ya menghargai sekali perbedaan ataupun semua orang yang ada kerja di dalamnya. Selama di DKI ya sekretaris beliau Kristen gitu. Terus kemudian di hari-hari besar yang tadi saya cerita, bahkan saya nikah, saya ingat sekali. Saya nikah itu beliau datang meskipun bukan di prosesi akad nikahnya, tapi beliau di prosesi pencatatan sipil. Kalau kami non muslim kan ada pencatatan sipil, beliau datang. Dan di situ pun ada prosesi keagamaan seperti berdoa dan beliau sangat menghargai sekali dan nggak pernah ada larangan atau beliau merasa nggak nyaman ya beliau bisa menempatkan diri sebegitu baiknya di depan semua orang gitu. Dan ada lagi sih, saya pernah ceritanya juga Pak Anies itu pernah waktu kita merayakan Paskah, kita kan kalau Kristen kan hari besarnya yang paling besar kan ada Natal dan Paskah. Pernah dalam satu momen Paskah kita itu ada makan lah sama keluarga. Kita spontan dengan Pak Anies. Beliau mengucapkan dulu selamat merayakan hari Paskah paginya, terus kita balas spontan. Saya dan istri balas spontan, Pak Anies kita ada makan siang Paskah di keluarga bila berkenan. Pak Anies datang. Terus nggak ada respon, tiba-tiba menjelang siang ajudan beliau waktu itu beliau jadi menteri ngabari bahwa sudah Mendikbud ya? Ya sudah Mendikbud. Waktu itu beliau menteri mengabari bahwa Pak Anies mau datang ke rumah Mas Billy gitu. Jadi ya kita senang sekali gitu ya. Maksudnya dengan posisinya menteri itu, menteri sekali datang ke
ke orang ya saya biasa-biasa itu keluarga kami sangat terhormat sekali. Terus dengan hangat menyambut beliau, terus kita makan siang sama-sama sih, itu momen yang priceless ya. Mungkin nggak sampai sekarang pun belum terulang, tapi semoga nanti bisa berulang dapat kesempatan. Boleh bisa. Ya, nanti itu terulangnya waktu udah jadi presiden itu Mas. Amin. Amin. Tapi Mas, by the way tadi Mas Billy kan waktu apply menjadi asisten beliau itu kan karena asisten yang sebelumnya kan sekolah ke luar negeri. Betul. Mas Billy kan juga sempat sekolah mengenyam pendidikan S2 di Amerika juga. Betul. Ya beasiswa ya? Ya. Saya ikut full sampai kampanye ya, Pilkada DKI itu full time. Terus kemudian saya itu punya niat, motivasinya juga datang dari beliau. Beliau itu selalu mendorong kita-kita yang ada di dekat beliau untuk lanjut studi, atau kalau enggak cari kesempatan bekerja dengan pengalaman yang berbeda. Dan saya memutuskan saat itu saya harus lanjut studi, karena inspirasinya kan juga dari Pak Anies. Pak Anies kan S2, S3 di Amerika. Dan saya ingat betul bahwa satu pernyataan beliau yang saya ingat, plan as a unit. Plan as a unit itu artinya kita harus merencanakan sesuatu ketika kita sudah jadi keluarga. Jadi ketika saya sudah menikah dengan istri saya, jadi unit terkecil, itu baru kita merencanakan kita harus studi lanjut. Yang pertama pengalamannya nggak akan berulang, dan beruntungnya saya ketika saya studi lanjut S2, saya sudah ada anak pertama. Dan itu kan Pak Anies juga pernah mengalami posisi itu juga. Makanya ketika plan as a unit, kita punya niat sama-sama, ya akhirnya beruntunglah dapat beasiswa LPDP, saya berangkat 2019 kemarin ke Amerika. Itu berarti anak istri Mas Billy dibawa juga ya Mas ya ke Amerika ya? Dan Pak Anies pun memberikan rekomendasi langsung untuk kami berangkat. Oke, luar biasa sih. Terus gimana Mas rasanya 10 tahun menjadi orang terdekat Pak Anies Mas? Pastinya begini, pastinya kalau saya ngerasa di konteks sekarang Pilpres 2024, saya secara pribadi merasa bahwa saya berada di jalan yang benar gitu. Saya berjuang di jalan yang benar. Banyak sekali bertemu orang-orang baik, banyak sekali bertemu orang-orang yang berintegritas tinggi. Karena kan kita yakin kan kalau Pak Anies itu orang baik, pasti bertemu orang-orang baik juga. Kalau Pak Anies itu berintegritas, pasti bertemu orang-orang yang sejalan. Dan saya beruntung sekali sih belajar banyak. Apalagi kan saya saksi hidup berbagai milestone besar di kehidupan beliau. Saya ingat betul waktu beliau jadi menteri, pelantikan pertama itu bukan dengan istrinya. Bukan pelantikan, maaf. Waktu dipanggil pertama ke Istana Negara itu bukan dengan istrinya, malah dengan saya. Oh iya. Bahkan di akun Instagram saya ada fotonya waktu beliau nyemir sepatu sendiri sebelum ke Istana Negara. Itu ke Istana Negara dalam rangka? Beliau akan dipanggil jadi Menteri Pendidikan tahun 2014. Yes. Oh ya, saya tahu tuh yang fotonya nyemir di mobil, nyemir sepatu di mobil. Oh, kok beliau yang nyemir sepatu sendiri tuh Mas? Dan itulah begitu humble-nya ya. Maksudnya ya itu kan sebenarnya bisa kita kerjakan, tapi beliau nggak usah memilih dia sendiri yang ikut turun tangan ya istilahnya. Iya, ikut turun tangan. Iya. Padahal kan beliau misalnya Mas Billy dimintain tolong misalnya nggak keberatan juga ya Mas untuk disuruh pun pasti saya akan ambil sendiri. Gitu. Tapi beliau memilih untuk melakukan sendiri gitu ya Mas ya. Nggak selalu laden gitu lah ya Mas kalau bahasa orang Jawa. Dan itu pengalaman ke Istana Negara. Saya pertama kali masuk Istana Negara ya sama Pak Anies. Wah, luar biasa, itu pengalaman yang nggak terlupakan ya Mas. Terus Mas ada lagi nggak Mas cerita yang paling berkesan yang nggak terlupakan sama Mas Billy dan paling menginspirasi Mas Billy, ada nggak Mas? Pasti banyak dong, 10 tahun ikut beliau. Banyak sekali. Cuma yang pengalaman pribadi kan di episode saya pertama kan banyak saya cerita tuh, nanti teman-teman kalau mau nonton boleh tuh di center saya waktu datang pertama. Cuma saya itu mengingat beliau itu orang yang sangat hormat sekali kepada budayawan, kepada tokoh agama, dan kepada orang yang lebih tua. Itu yang saya belajar banyak. Jadi selain menghubungi atau meminta restu dari orang tua, dari istri, dari keluarga besar, beliau itu selalu meminta advice, yang meminta pertimbangan dari tokoh-tokoh tadi itu. Jadi setiap momen kehidupan, milestone beliau itu pasti mereka-mereka ini dilibatkan. Budayawan-budayawan Sunda, budayawan di Jawa, tokoh-tokoh agama di berbagai tempat itu. Ya, kita ngerasa betul kan, kita juga saksi bagaimana selama kampanye ini kan beliau dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan hatian datang di berbagai tempat. Dan saya rasa itu juga sih doa orang-orang yang dirawat silaturahminya dengan baik, orang-orang yang lebih sepuh mendoakan anaknya, itu saya rasa yang buat Pak Anies juga survive dan bisa ada di posisi sekarang karena mereka-mereka itu. Dan itu sih, di berbagai kesempatannya kita pernah ingat juga di yang paling update kayak misalkan Pujaya Prema di Bali cerita bahwa di tengah kesibukan beliau apapun nelpon kontak mau mampir gitu. Termasuk ke rumah saya waktu di Papua gitu kan. Dengan kesibukan itu kan bukan agenda yang terjadwal.
Tapi agenda yang yaitu beliau itu selalu menyempatkan momen-momen penting gitu. Bahkan nggak cuma ke rumah saya aja ya, banyak cerita ke rumah beliau, datang ke rumah stafnya, ke rumah keluarganya, ketemu orang tua. Itu kan mungkin secara pemberitaan ya ngapain sih Pak Anies datang ke tempat-tempat gitu kan. Nggak ada artinya. Tapi buat kami yang dikunjungi beliau itu ceritanya akan lintas generasi buat anak kita, apalagi nanti jadi presiden ya, rumah kita ini pernah didatangi presiden. Ada kebanggaan ya Mas ya, luar biasa sekali. Jadi personal touch yang selalu beliau lakukan tuh luar biasa ya Mas ya. Dan itu bukan setting ya, bukan settingan Pak ini nanti ceritakan menarik enggak, tapi selalu inisiatif dari beliau. Karena beliau melakukan ini bukan sekarang di saat kontestasi politik, bukan ya Mas, tapi sudah dilakukan dari jauh sebelum ini ya Mas betul. Ya. Dan saya ingat sekali Pak Anies itu sering sekali jadi saksi, kan pengajar budaya di semua ajar itu banyak yang nikah. Cinlok ya Mas, cinlok. Bahkan di saya angkatan keempat itu banyak sekali, mungkin lebih dari 7 pasang. Makanya kita akan jasa beliau terhadap menikahkan kami termasuk saya dan istri kan ketemu di Indonesia Mengajar. Oh Mas Billy termasuk cerita orang yang cinlok itu ya Mas ya? Iya, bertemunya di gerakannya Mas Anies itu ya? Mengajar, dan beliau itu banyak sekali jadi saksi nikah. Bahkan saksi nikah itu kalau kita ingat ya bukan di gedung-gedung mewah, bukan di hotel-hotel mewah, tapi banyak di tempat-tempat yang sederhana, masjid-masjid kecil, rumah-rumah di desa-desa, tapi beliau dengan tulus datang. Dan itu kan nggak ada niat lain selain niatnya ya udah ini pengajar muda yang saya bina menikah, ya saya sebagai bapak di Indonesia Mengajar saya datang. Itu nggak kesibukannya. Beliau itu kan sekarang pun sudah sibuknya luar biasa. Sudah sibuk sekali. Dari zaman waktu Vina kuliah juga kan beliau sempat datang ke kampus itu setelah beliau tidak bisa mengiyakan jadwal yang saya kasih, kemudian beliau kan mengganti di jadwal yang lain kan. Saya tadi. Iya, kayaknya emang beliau seperti itu ya Mas ya. Betul. Memang dari dulu sudah seperti itu ya. Sangat menghormati undangan. Iya, sangat menghormati. Siapapun yang mengundang siapapun ya. Konteksnya bukan tokoh besar, bukan instansi besar, bukan perguruan tinggi besar. Tapi siapapun selama ada waktu beliau akan datang. Luar biasa sih. Nih Mas, ini kan udah mau Natal nih Mas Billy. Ya. Ini udah masuk di bulan Desember ya. Pernah ada cerita menarik nggak Mas ketika di DKI mungkin Mas Billy, ketika di DKI menghandle Natal acara dengan Pak Anies gimana Mas? Ada nggak cerita menarik Mas? Ya. Banyak sih sebenarnya cerita eksklusif ya, saya sebutnya karena belum pernah diceritakan orang. Mungkin diceritakan di permukaan, sepotong-sepotong gitu. Tapi saya saksi hidup sekali lagi, makanya itu saya beruntung sekali termasuk pengalaman di DKI. Saya kan banyak berinteraksi karena saya Kristen, saya dapat amanah tugas itu untuk merawat, atau bukan merawat ya, untuk banyak berkontak langsung, berhubungan langsung dengan stakeholder yang non-muslim, khususnya Kristen. Dan kalau kita ingat momen Natal itu pasti saya langsung ingatnya apa yang kita kerjakan di DKI. Dan itu momennya kan puncaknya ketika Natal 2021. 1 tahun sebelum beliau selesai. Baru selesai transisi lah dari COVID yang begitu hebatnya ke transisi yang kehidupan kita normal lagi. Jadi kan banyak diceritakan Pak Anies tuh ngasih banyak izin gereja yang sudah puluhan tahun. Pak Anies memberikan bantuan operasional tempat ibadah. Beliau melakukan revitalisasi rumah ibadah, nggak cuma gereja, masjid-masjid, wihara, terus pura. Beliau kan juga banyak jasanya. Kenapa ini jasa beliau? Karena beliau kan pucuk pimpinan. Semua kebijakan yang ada di DKI Jakarta pasti kan datangnya dari gubernur. Dan ketika gubernur punya komitmen, punya kemauan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu kan pastinya semua instansi di bawahnya kan juga punya kemauan, punya visi yang sama menyelesaikan itu, termasuk urusan gereja. Jadi Natal 2021 itu adalah puncak ketika secara simbolik kita serahkan izin gereja di 4 titik yang semuanya sudah menunggu selama puluhan tahun. 2 gereja di RW 12 Lubang Buaya. Ini satu gereja Katolik, gereja Kalvari, dan satu gereja GPIB Protestan Pelita. Karakteristik saya cerita yang 2 ini. Karakteristik di Lubang Buaya ini unik. Ini dalam satu gang yang mungkin nggak sampai radius 1 kilometer itu ada 4 gereja. Termasuk 2 gereja ini tadi GPIB Pelita dan gereja Kalvari. Gereja Katolik Kalvari. Itu karakteristiknya unik. Mereka di pinggir sungai yang pasti kena banjir. Jadi di perbatasan Bekasi dengan Jakarta. Terus kemudian dalam satu wilayah, satu jalan yang nggak sampai 1 kilometer ada 4 gereja. Itu kan pasti kita membayangkan gimana kompleksnya waktu hari Minggu. Kan semua beribadah di hari Minggu. Gimana alur lalu lintas, gimana parkir, gimana interaksi jemaat yang datang untuk
beribadah setiap hari Minggu, itu kan kita tentu menduga ada ini ya, bukan menduga sih, kita pasti bisa mengira-ngira bahwa gimana kebesaran hati orang-orang yang ada di sekitar situ dengan ya mereka yang Muslim, maaf, yang tinggal di daerah gereja kan pasti ya suatu saat merasa terganggu, suatu saat merasa ada yang salah paham gitu. Itulah yang terjadi sebenarnya di Lubang Buaya. Ketika izin ini akan diberikan itu banyak sekali penolakan. Bahkan saya ingat betul prosesnya ini panjang sekali. Kan kita cuma ingat momen puncaknya ya waktu IMB itu diserahkan. Tapi kan itu diskusi yang panjang sekali. Bahkan saya ingat betul sampai ketika Pak Anies menjabat mungkin setengah periode membicarakan tentang salah satu tempat ini yang di Lubang Buaya. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat IMB ya Mas? Ujuk-ujuk datang terus kemudian nggak ujuk-ujuk Pak Natal kita bikin atraksi dong ngasih IMB. Ada proses yang panjang ya Mas. Dan yang ingin saya ceritakan Pak Anies itu terlibat betul. Jadi beliau itu beberapa kali ikut rapat koordinasi, beliau selalu menanyakan progres ke kami, menanyakan progres ke kepala dinas, menanyakan progres ke aparatur pemerintah setempat. Jadi sebegitu seriusnya perhatian beliau terhadap hal itu. Dan kita kan melihat kan kalau 40 tahun IMB itu kan diberikan kan berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ternyata ketika kita dalami selama waktu yang panjang itu ada masalah komunikasi. Komunikasi yang mungkin terputus, yang dulunya baik, terus kemudian ada generasi selanjutnya generasinya terputus, terus ada permasalahan salah paham sehingga bikin renggang sekali sehingga ada penolakan itu. Tapi ini yang saya mau highlight, Pak Anies selain terlibat langsung dari prosesnya, saya ingat betul H-1 ya sebelum penyerahan IMB kedua gereja itu masih ada surat penolakan yang dikirimkan ke Balai Kota. Oke. Surat penolakan itu dari warga, Mas? Dari oknum warga setempat. Oknum warga setempat. Nah, saya nggak mau menyebut salah satu pihak yang berkepentingan, cuma masih ada penolakan H-1. Dan apa yang dilakukan Pak Anies? Saya sebutnya ini pemimpin yang Anda pasor. Pak Anies kan gubernur ya? Iya. Kan bisa dia dengan mudah ini orang-orang yang bersurat dipanggil semua ke Balai Kota. Iya. Kalian ngapa-ngapain, kalian harus terima ini semua. Pokoknya saya besok mau datang kan bisa dengan cara seperti itu. Karena ini kan sudah H-1 ya, sudah urgent sekali untuk dikerjakan. Ya, instruksi gubernur ya kan Mas, siapa yang mau nolak ya kan? H-1 ketika surat itu muncul, kita diskusi, kita rapatkan, masih belum ada keputusan. Paginya, sebelum siang menjelang sore itu, beliau panggil beberapa orang termasuk saya dan beberapa jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanyakan, saya tetap akan datang, tapi kita ceritakan resikonya Pak, ada penolakan H-1 dan sebagainya. Ada potensi ketika Pak Anies datang, nanti ada penolakan dari warga. Kita ceritakan semua resikonya, tapi yang dilakukan Pak Anies apa? Itu menjelang zuhur, saya ingat sholat zuhur, ya udah kita datang. Itu belum waktu acara ya. Itu menjelang sholat zuhur beliau datang. Dan ketika beliau datang, apa yang dilakukan? Beliau dengan rendah hatinya itu menemui orang-orang yang tadi menolak itu, mengirim surat. Kita telusuri, oh ada ini Pak, orang-orang ini. Akhirnya ada salah satu masjid di wilayah RW tersebut, dikumpulkanlah mereka datang ke situ. Dan ketika kita datang, suasananya nggak enak. Karena mereka kan orang-orang yang menolak. Menolaknya bukan menolak Pak Aniesnya ya. Menolak untuk IMB itu diserahkan ke gereja tersebut. Dan ketika dilakukan kan, itu ya kita kan nggak membayangkan ya. Ada orang yang nolak, kita sendiri. Kalau kita ditolak datang kan, kita datang ke orang kan pasti kan udah suasananya nggak enak. Iya kan? Iya, tapi itulah ketika niatnya tulus ya, ini ada masalah yang nggak beres, apa yang harus saya lakukan? Saya datang, gubernur ini datang ke rumah, mungkin tingkatannya RT RW gitu ya. Itu kan dari unit yang jabatan paling tinggi di provinsi datang ke jabatan publik yang mungkin secara hierarki paling rendah ya di RT RW. Dan ketika beliau datang, sholat zuhur sama-sama, terus setelah sholat zuhur sama-sama ya dialog, dan dialognya itu nggak ada dialog formal yang harus pakai birokrasi, dan nggak ada aparat-aparat yang instansi-instansi terkait yang ikut datang. Cuma beberapa orang yang ikut datang tanpa harus mengerahkan begitu banyak pegawai untuk datang, dan dialognya disapa, beliau menyapa, beliau mendengar gitu. Terus ya itu saya ngelihatnya nggak semua pemimpin bisa punya kapasitas untuk itu. Nggak semua pemimpin punya kapasitas untuk merendahkan dirinya, dalam tanda kutip ya, merendahkan posisinya jabatan tinggi untuk datang dan mendengar gitu. Tapi apa yang terjadi? Justru itu yang dampaknya luar biasa sekali. Orang-orang yang tadi menolak masih keras sekali ketika sampai kita datang, Pak Anies datang ke situ pun masih suasana yang nggak enak ketika datang. Ya mereka mulai melunak gitu.
Dan ternyata setelah mereka menceritakan itu sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sederhana. Tapi yang kita tangkap justru ya mereka percaya betul dengan gubernurnya gitu, kepada pemimpinnya. Apalagi pemimpinnya sampai datang, itu kan hal yang itu tadi nggak pernah terbayangkan sih Mas. Terbayangkan. Mungkin mereka kaget juga. Mereka pun ini kok membayangkan. Tiba-tiba Pak Gubernur datang ke rumah saya, ya kan cuman untuk ngurusin IMB gitu kan Mas. Kan di pikiran orang, ya aku relate sih, misalnya aku sebagai warga situ juga akan kaget lah. Ini kenapa Gubernur ujuk-ujuk datang? Datang kemudian sholat zuhur sama-sama, beliau jadi imam. Nanti ada foto-fotonya bisa dilihat sama-sama. Oke, ada foto-fotonya ya Mas ya. Boleh ya nanti di-insert ya Mas itu ya. Foto eksklusif yang nggak pernah ada diberitakan media manapun. Dan itu dia, datangnya tanpa media. Oke, tanpa jadi, media ya Mas. Apa yang dilakukan saat itu memang betul-betul niat seorang pemimpin untuk membantu warganya. Dan ketika ya singkat cerita akhirnya mereka melunak dan akhirnya mereka mengizinkan IMB itu diserahkan. Dan ada aspirasi-aspirasi lain yang mereka sampaikan langsung ke gubernur. Kan ketika gubernurnya datang, mereka bisa menyampaikan aspirasinya kan sebagai warga rakyat kecil biasa kan mereka cukup. Karena yang diperlukan sebenarnya pemimpin yang hadir. Ketika dia hadir, dia serius mendengar, ya akhirnya masalah-masalah yang selama puluhan tahun itu, ketika ada kemauan dan niat dari seorang pemimpin, selesai itu. Makanya IMB itu bisa didasarkan menjelang momen Natal tahun 2021. Oh, itu berarti unforgettable ya Mas ya. Itu pun terjadi 2021. Juga kan di Bukit Duri, Gereja Katolik Bukit Duri. Terus kita juga waktu Natal 2021 itu revitalisasi GPIB Immanuel yang diingatkan di seberang stasiun Gambir ada gereja yang bentuknya unik itu, yang salah satu gereja bangunan heritage di Jakarta. Waktu itu juga Pak Anies datang, Pak Anies menginstruksikan kepada semua untuk gereja itu dilakukan revitalisasi karena umurnya sudah lebih tua dari Republik kita. Oh iya Mas. Karena itu kan peninggalan kolonial dan itu dipugar pertama kalinya dan sampai sekarang kalau kita datang ke GPI Immanuel ya itu yang dikerjakan Pak Anies. Dan ini lagi satu cerita mungkin yang belum pernah orang tahu. Oke, apa tuh Mas? Tentang Immanuel. Oke, gimana tuh Mas? Tadi kan saya cerita kalau kita kan nggak cuma Natal, kita itu ada Paskah. Dan di GPI Immanuel itu punya tata cara ibadah fajar, menjelang subuh itu. Jadi dini hari sekali. Dan saya ingat betul kalau Paskah 2022 itu Paskah terakhir Pak Anies waktu menjabat jadi gubernur. Itu bulan Ramadan dan ada ibadah menjelang subuh. Kan pasti kan kalau kita berpikiran normal ya ngapain, kita kan bisa sahur sama keluarga. Kita bisa ibadah dengan keluarga di hari raya subuh, tapi Pak Anies memutuskan untuk datang. Itu bahkan gubernur sebelumnya pun, bahkan gubernur yang, saya sebutnya Kristen pun nggak pernah melakukan itu. Beliau datang. Aku merinding Mas. Dan itu datang subuh-subuh. Dan itu datang dini hari. Berarti beliau habis sahur ya itu Mas? Habis sahur langsung datang ke situ ya? Bahkan sahurnya di gereja itu. Oh iya, wow. Jadi cuma bawa bekal sederhana, saya ingat cuma bakery ya, cuma roti sederhana gitu. Beliau sahur di lokasi gereja. Dan setelah azan subuh langsung beliau memberikan sambutan. Dan instruksi beliau cuma sederhana. Saya nggak mau datang mengganggu jalannya ibadah. Kan sering kita ingat ya, kalau pemimpin datang di Paskah Natal itu ya justru datang ibadahnya stop dulu, dengerin mereka sambutan dan itu nggak nyaman buat jemaatnya, buat orang yang beribadah. Tapi itu yang selalu Pak Anies ajarkan ke kami, bahwa ketika kita datang, kita nggak boleh mengganggu orang yang beribadah. Makanya ketika subuh itu datang, dia datang memilih lebih pagi lagi dari jamnya. Kalau saya nggak salah itu 4.30 ibadahnya. Beliau datang lebih pagi dari itu untuk dia belum memberikan sambutan. Berapapun orang yang datang nggak perlu dipenuhi dulu. Sebagai gubernur dia ingin menyapa, mengucapkan selamat merayakan Paskah, sambutan di gereja dan beliau pulang. Jadi nggak ada prosesi yang mengganggu jalannya ibadah. Wah, luar biasa sekali Mas. Aku merinding loh ini Mas, dengerin ini. Awan ini eksklusif loh Mas. Karena ini belum pernah diceritakan kan Mas dimanapun. Dan ini nggak ada media juga ya Mas. Iya. Luar biasa sekali. Ada sih media, cuma yang kita tanpa intensi mengundang media datang untuk diliput buat pemberitaan yang hebat. Gitu. Luar biasa sekali Mas William. Dan itu Vina, itu ingat, ini kan saya tadi cerita itu Ramadan ya. Itu rangkaiannya masih panjang Paskah itu. Bahkan siangnya itu kita ada pertama kalinya sepanjang sejarah DKI Jakarta, Festival Telur Paskah dirayakan. Jadi kan kalau Paskah selain ada ibadah kan ada biasanya untuk festifnya ada Festival Telur Paskah. Pertama kali dirayakan di ruang publik di Taman Lapangan Banteng, siangnya. Wow. Itu jadi, pertama kalinya Mas dalam sepanjang sejarah? Pertama kalinya di ruang publik ya. Iya, dan di difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta waktu menjadi gubernur. Dan sebelumnya nggak pernah Mas? Nggak pernah. Jadi kan setelah subuh itu beliau datang ke satu gereja Katolik di Jakarta Barat.
Terus kemudian siangnya beliau datang ke Festival Telur Paskah. Itu rangkaian dan itu bulan Ramadan dan sorenya ketika itu kan ada Taman Lapangan Banteng, kita Festival Telur Paskah. Sorenya ada Festival Ramadan di Taman Lapangan Banteng. Jadi beliau, ya kita semua punya kesempatan yang sama buat mengakses ruang publik. Termasuk ketika hari besar Paskah berbarengan dengan Ramadan. Itu juga momen yang unik sekali. Iya, benar. Dan umat Muslim bisa merayakan menjelang berbuka puasa di Festival Ramadan, yang umat Kristen Katolik bisa merayakan Festival Telur Paskah di Taman Lapangan Banteng. Jadi untuk mengakses ruang publik tadi itu ya semua agama ya Mas ya, bukan agama tertentu saja ya Mas ya di era Pak Anies ya. Dan kemarin tuh sempat ada Mas, aku baca-baca di komenan tuh ada yang bilang JIS mah cuma dibuat jarang dibuat bola, yang ada sering buat konser musik sama acara ibadah gitu. Padahal ibadahnya kan emang waktu itu kan sempat buat sholat Idul Adha Mas, sholat Idul Adha kan, sholat Id itu. Kan bukan sholat aja, buat agama lain juga Pak Anies sangat terbuka. Jadi itu ada Paskah juga ya, Paskah kalau Paskah 2022 kalau saya nggak salah juga. Itu pertama kalinya ibadah Paskah dan JIS digunakan untuk acara keagamaan. Kalau kita ingat kan sholat itu kan pakai pelataran dari Jakarta International Stadium di daerah luarnya. Tapi Paskah itu diizinkan sampai ke dalam. Jadi tribun-tribun itu boleh diduduki, ada panggung yang megah di dalam JIS. Dan mereka bisa pakai semua fasilitas itu dengan gratis. Semua orang bebas beribadah berapapun, kan JIS kapasitasnya besar sekali. Besar sekali ya. Dan itu pertama kali juga stadion itu digunakan, dan sangat jarang sekali lah kita lihat fasilitas-fasilitas negara gitu digunakan untuk tempat ibadah sedemikian leluasanya. Dan Pak Anies mengizinkan itu, dan beliau datang. Beliau datang itu Mas? Beliau datang ke Paskah. Datang ke acara di JIS itu berarti di ya Mas JIS ya? itu memberikan sambutan, dan ya itu semua orang yang merasa terhormat sekali gubernurnya bisa datang merayakan hari besarnya sama-sama dengan mereka. Mas, kalau kita sebagai orang biasa nih, kita juga, aku terheran-heran sih. IMB yang selama puluhan tahun itu nggak tembus gitu Mas. Padahal kan gubernur sebelumnya kan malah tidak beragama Islam gitu loh Mas. Malah bisa diperjuangkan oleh Pak Anies gitu Mas. Itu luar biasa sekali loh Mas. Iya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan kalau kita catatan statistiknya kan lebih dari 30 IMB gereja yang diberikan. Oh, lebih dari 30? Lebih dari 30. Kalau semua rumah ibadah, semua agama itu angkanya kalau saya ingat lebih dari 50. Izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pak Anies. Luar biasa sekali. Dan juga ini ya Mas ya, bantuan operasional tempat ibadah itu ya Mas ya. Bukan cuman masjid dan musola loh, tapi gereja, vihara semua mendapatkan yang sama ya Mas ya. Semua agama diberikan hak yang sama. Dan bukan cuma untuk bangunan rumah ibadah. Jadi kan kalau operasional bangunan kan digunakan untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar air, dan lain sebagainya. Itu diberikan juga untuk para pegiat rumah ibadah. Diberikan kepada marbot, diberikan kepada pendeta, pandita, biku. Semua punya kesempatan yang sama. Mereka setiap bulan dapat bantuan operasional tempat ibadah. Besarannya rumah ibadahnya 2 juta. Kalau per orangnya dapat 500.000. Oh, jadi dapat honor per bulan gitu ya Mas dalam ya? tanda kutip honor. Iya, honor. Tapi itu bantuan operasional. Dan itu kan kita sering kali lupa dengan kerja-kerja orang-orang yang seperti itu. Betul. Ini orang jadi marbot, orang jadi pegiat rumah ibadah, yang jaga rumah ibadah, itu kan sering kali terlupakan. Tapi itu dia, ketika Pak Anies ya hari pertama beliau menjabat gubernur, yang dipanggil adalah Birodik Mental. Birodik Mental itu yang bertanggung jawab terhadap urusan-urusan keumatan, termasuk semua agama itu tadi. Dan yang dilakukan bagaimana perhatian DKI Jakarta terhadap umat beragama. Makanya sampai muncul inisiatif BOTI itu, bantuan operasional tempat ibadah. Dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Mas, itu BOTI itu mungkin satu-satunya di Indonesia kali ya? Satu-satunya di Indonesia, dan Pak Anies sudah menjanjikan itu nanti kalau beliau jadi presiden akan jadi program nasional. Oh yes, kita berharap semoga Pak Anies menjadi presiden Mas, supaya program BOTI ini bisa diperluas skalanya jadi skala nasional ya Mas ya. Luar biasa sekali Mas Willy. Mas Willy, thank you banget. Selalu dapat banyak cerita yang inspiratif nih kalau ngobrol sama Mas Willy. Makasih banyak Mas Willy atas waktunya. Senang bisa cerita di center. Sebelumnya Mas, sebelum aku menutup Center Talks, boleh Mas closing statement Mas, pesan buat Centerian dalam menghadapi Pilpres 2024 nanti Mas. Iya. Dalam menghadapi Pilpres 2024, kami dari pasangan Amin, nah saya juga selaku juru bicara Timnas Amin, kita ingin mendorong bahwa kontestasi ini adalah jadi kontestasi yang mengedepankan gagasan,
ide, rekam jejak, program kerja, dan visi dan misi. Cerita-cerita tentang masa lalu para putra-putra terbaik bangsa 6 orang ini biarlah jadi cerita masa lalu. Tapi ketika tadi kita cerita tentang bantuan operasional tempat ibadah atau gagasan-gagasan lain, itu yang perlu kita kedepankan. Karena kita nggak bisa mengukur bagaimana kapasitas atau kemampuan calon pemimpin ketika kita belum lihat rekam jejak. Ketika kita sudah percaya rekam jejak, apa yang harus kita lakukan adalah kita mempelajari apa yang mereka ini tawarkan. Dan kami percaya bahwa Amin menawarkan sebuah program kerja visi misi yang disusun serius. Jadi program dokumen visi misi program kerja itu disiapkan lebih dari 1 tahun, lebih dari 80 kali pertemuan dengan tokoh, dengan expert, dengan ahli untuk menyusun itu. Jadi sebegitu seriusnya menyiapkan, sehingga itu akan jadi hal yang kita akan tawarkan ke masyarakat. Dan kami dengan tangan terbuka mendorong kita semua untuk belajar, mempelajari apa yang pasangan Amin tawarkan, dan ketika itu sudah menjawab semua kegelisahan, menjawab semua keraguan, menjawab semua permasalahan yang Bapak Ibu semua rasakan, ya saya rasa kita juga yakin bahwa akan ada perubahan. Kita yakin bahwa Indonesia akan dibawa ke arah yang lebih baik melalui pimpinan Pak Anies dan Gus Muhaimin. Terima kasih Mas Willy. Terima kasih Mas Willy. Sukses terus Mas. Semangat satukan Indonesia Mas. Satukan Indonesia. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Ya Senteran, itu tadi bincang singkat kita dengan Mas Billy David Neroto Milena. Semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe Senter Indonesia. Terus nyalakan sentermu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersama Senter Indonesia kita ikut jadi supporter timnas Amin Anies Muhaimin yuk Senterian. Nah, kamu bisa beli merchandise eksklusif bareng Senter Indonesia loh di Tokopedia atau Shopee. Link pembeliannya ada di kolom description ya. Saat ini tersedia 2 warna, ada warna hitam nih dan abu-abu pastinya. Makin keren, makin semangat dukung Anies Muhaimin bareng Senter Indonesia. Jangan sampai nggak ikutan bareng Senter Indonesia ya. Thank you.